Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP nomor 496 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 21 Desember 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 68 mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Pinujima Tuhani debatani Israel, ala ditopot bangsona, jala dipatupa haluaonna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hingga hari ini perang di beberapa tempat atau di beberapa negara terus terjadi. Salah satunya perang antara Israel dan Palestina di Gaza. Sepertinya perang akan selalu ada. Bukankah menyenangkan jika hidup ini tanpa perang, dunia penuh dengan damai? Namun hingga hari ini kedamaian tampaknya begitu sulit didapat. Orang-orang Yahudi memiliki kata untuk perdamaian shalom. Orang-orang zaman perjanjian lama biasanya menyapa mereka yang mereka anggap sebagai saudara sejati dengan sapaan shalom. Shalom artinya damai, utuh, aman, dan sehat. Manusia menjadi manusia seutuhnya jika merasa aman, puas, dan sejahtera. Kehadiran shalom dapat membuat hubungan menjadi indah. Hubungan di mana orang-orang memperlakukan satu sama lain dengan hormat, di mana semua orang menghargai berkat Tuhan. Perang adalah ketidakadaan shalom, kekacauan, dan ketidakbahagiaan. Semua orang tahu bahwa perdamaian adalah kebutuhan. Kita mencari kedamaian karena kita butuh kedamaian dan karena kita semua menginginkan kedamaian. Karena semua orang sangat sulit untuk hidup dalam kekacauan. Tuhan menginginkan kita memiliki kedamaian, namun cara Tuhan memberikan kedamaian itu dengan dimensi yang sama sekali baru, dengan kedatangan Yesus Kristus. Karena Yesus, perdamaian lebih dari sekedar tidak ada perang. Ini adalah kepuasan rohani, kepuasan surgawi yang hanya ditemukan di dalam Tuhan. Saat-saat sekarang ini kita siap-siap untuk merayakan Natal, merayakan perbuatan kasih Tuhan. Tuhan mengirim Yesus kepada kita untuk memberi kita damai. Yesus adalah sumber kedamaian. Jika kita benar-benar menginginkan kedamaian sejati, kedamaian di antara orang-orang, kedamaian di antara semua bangsa, kita menemukannya hanya di dalam Yesus. Ketika kita membaca renungan harian ini, kita harus menyadari bahwa orang-orang Israel dalam keadaan tidak damai. Dalam situasi Injil Lukas, bangsa Romawi menduduki tanah mereka.
pemerintah daerah berada di bawah kendali seorang raja boneka Romawi bernama Herodes. Jadi orang-orang Yahudi mengharapkan apa kata Maliaki pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Setelah itu selama 400 tahun Tuhan tidak berkata apa-apa. Dan selama itu umat Allah selalu mendambakan kebebasan. Orang-orang benar mendapati sekeliling mereka penuh dengan kejahatan yang merajalela, korupsi di pemerintahan Romawi, di rumah-rumah ibadah, dan semua itu dilakukan oleh pemimpin Yahudi. Sehingga orang banyak merindukan agar kegelapan dan kekacauan ini segera berakhir. Dan 400 tahun kemudian akhirnya terdengar seruan bahwa harapan akan segera datang. Tuhan berbicara melalui Imam Zakaria. Tuhan berjanji kepada Zakaria bahwa Dia akan memberikan dia dan Elisabet seorang putra yang namanya Yohanes. Dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi juru selamat yang akan datang itu. Imam Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis pun sebagai imam tua pada saat itu juga ragu-ragu ketika ia menerima pengumuman itu dari malaikat tentang kelahiran putranya. Dengan diilhami Roh Kudus, Zakaria mengartikulasikan nyanyian sukacita yang paling indah dan nubuat tentang kedatangan yang sangat dirindukan Israel, kedatangan Mesias. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk bagi kita keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kiranya kita pun menjadi orang-orang yang imannya ditegakkan, ditambatkan dan didasarkan pada firman Tuhan yang tidak dapat diubah, tahu dan percaya bahwa semua janji Tuhan digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom-Nya senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami memuji dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu tentang berita iman Zakaria. Terpujilah namamu yang kudus atas kebaikan dan kasih karunia-Mu kepada semua umat-Mu, dan atas karya sempurna di dalam Yesus Kristus memberikan kepada kami shalom yang menjamin keselamatan dan kehidupan abadi kami. Tolonglah kami untuk berdiri teguh dan percaya pada firman-Mu, dan dengan setia menanti shalom, menanti damai yang Tuhan sediakan kepada kami kelak. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 496 ayat 2. Telah
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.